Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang antara narkoba, hak asasi manusia, dan hukum. Gimana, masih semangat, bukan? Oke, pada pertemuan ini mungkin agak berpikir keras terkait dengan hukum atau barangkali kebijakan tentang narkoba ya, dan hak asasi manusia. Ada dua pertanyaan besar sebetulnya yang ada di benak masyarakat. Bagaimana aspek HAM dikaitkan dengan harm reduction? Masih ingat kan kemarin harm reduction? Bagaimana aspek hukum dikaitkan dengan harm reduction? Ya, jadi aspek HAM-nya dan aspek hukumnya. Ini yang menjadi pertanyaan besar sebetulnya di masyarakat. Ada dua jenis HAM, jadi hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam situasi apapun. Ya, misalkan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Ya, jadi makanya ada demo, ada dewan dan sebagainya itu mempunyai hak untuk itu. Ya. Dan masyarakat juga mendapatkan pelindungan keamanan, jadi bebas dari rasa takut. Saksi saja kan dilindungi. Itu. Kalau yang hidup jelas, maka kalau ada pembunuhan, ada itu menjadi hukum karena melanggar hak untuk hidup. Hak yang dapat dikesampingkan yaitu contoh hak bebas dari perbudakan. Ya, jadi ini tergantung dengan kondisinya contohnya. Pembagian HAM, hak asasi manusia lainnya, itu hak asasi manusia sebagai orang sipil ya, atau politik, ya, itu juga harus dilindungi. Hak asasi manusia tentang ekonomi, pendapatan, ya, sosial, tentang pergaulan, tentang di masyarakat, termasuk juga budaya kultur. Atau ada gross violation, ini antara sama dengan pidana. Ya, jadi bagaimana mendapatkan hak pidana, maka ada penasihat hukum, ada masalah hak asasi. Jadi ketika terdapat penasun misalkan, yang karena satu hal lain harus diharuskan oleh pemerintah, diancam, maka dipaksa oleh negara untuk lapor diri. Jadi memang kalau memang itu harus menggunakan jarum suntik misalkan, maka harus laporkan. Ya, masalahnya adalah bagaimana bila negara pada dasarnya tidak mampu atau lalai, mulai dari membantu hingga memfasilitasi penggunaan jarum suntik, nafsa suntik itu. Dan bagaimana kompensasinya kalau lapor, jangan-jangan lapor itu. Tapi sekarang kan kalau yang narkoba itu kurang dari sekian gram sudah rehabilitasi, tidak semuanya masuk ke penjara. Mengedepankan aspek HAM dalam hal narkoba dilihat sebagai tindakan tidak populer. Konon karena segala pembicaraan terkait dengan kepentingan individu terhenti ketika kepentingan kolektif perlu diakomodasi. Jadi kalau HAM hukum itu aspek HAM, itu kalau ngomong sendiri mungkin kurang kurang sampai kepada pejabat pemerintah. Tapi kalau sudah bergerombol, kolektif, maka baru didengarkan. Jadi setelah dibicarakan bersama-sama. Nah, bagaimana dengan hukum implementasi moral model yang mendorong incarceration? Jadi penggunaan dan pengedaran narkoba sebagai kejahatan dan atau tidak pidana yang harus dihukum. Ini salah satu menjadi kebencian masyarakat sebetulnya. Jadi apakah dihukum atau tidak, ini gitu. Nah, ini terkait dengan psikotropi. Jadi konflik hak asasi versus penegak hukum. Hak asasi misalkan muncul belakangan ketika penegakan hukum itu berlebihan. Jadi kalau sudah muncul berlebihan baru muncul hak asasi. Menekankan kepentingan terbaik individu, ya individu. Mengutamakan situasi space dan healing. Jadi bagaimana waktu kosong, ya, waktu ada
masalah baru muncul. Butuh penyuaraan oleh pihak lain. Jadi hak asasi itu tidak bisa ngomong sendiri, mesti ada pihak lain yang berperan. Nah, penegakan umum konservatif terhadap realita, ya kan dasar saksi dan sebagainya minimal ada sekian alat bukti ya. Obsesi pada permusnahan total, menekankan kepastian. Nah, yang lain adalah mengedepankan proses, bagaimana proses yang baik. Pelanggaran HAM oleh polisi terkait dengan penegakan umum terhadap penggunaan jarum suntik, nafsa suntik, kekerasan fisik, misalkan, kekerasan mental, pembatasan dan layanan kesehatan. Jadi ini intensional atau non-intensional, jadi tergantung. Perampasan, bahkan pelecehan seksual, pemerasan, kesalahan prosedur, pembukaan status HIV kepada pihak yang tidak berkepentingan, diskriminasi layanan kesehatan, tes HIV tanpa VCT. Ini dari oleh penelitian OSI waktu tahun 2008, mohon maaf karena sudah terlalu lama, ya, barangkali sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Karakteristik kejahatan terkait narkoba, misalkan aspek kriminal intens, mens area atau kriminal konteks. Jelas sepenuhnya dapat dijelaskan dengan pertimbangan ekonomistik. Ya, jadi bagaimana keadaan kejahatan terkait dengan narkoba pada drug user atau kombinasi antara perspektif order dan 3 entry point penanganan narkoba oleh hukum, supply production. Jadi bagaimana pencegahan daripada penyuplai. Ya. Demand reduction lebih kenal biasanya di mata hukum. Jadi kalau sudah lebih kenal mungkin akan mudah gitu ya. Nah, harm reduction-nya itu tidak atau kurang diterima oleh hukum. Ini yang mungkin harus dipertegas. Ya, diterima. Mengapa hukum kurang menerima harm reduction? Jadi hukum pada dasarnya reduksionis dan dikonomis. Jadi kalau udah hukum berdasarkan nulisnya A ya harus A. Tidak ada fleksibilitasnya. Hukum dikenakan untuk penyimpangan yang bersifat ultimate remedium. Ya, remedium. Hukum pada dasarnya menuntut kodifikasi dan prosedural. Pada dasarnya tidak bersesuaian dengan prinsip harm reduction. Mengapa penegak hukum kurang menerima harm reduction? Sebagian besar aparat hukum berpandangan legal non-legal. Jadi saya katakan ada fakta, ada alat bukti, ya melanggar hukumnya seperti ini. Benar dari pihak hukum seperti itu. Gitu. Jadi formal. Mengganggu prinsip kepastian hukum. Penegak hukum pada fase adjudifikasi mengembangkan anggapan klasik pada drug user. Jadi anggapan yang lama kan menggunakan obat kan dilarang seperti itu. Ya. Atau mengganggu kepastian hukum. Ya, itu jadi harusnya kalau tidak boleh ya tidak boleh gitu. Itu yang terjadi pada hukum itu. Mengapa politik hukum kurang menerima harm reduction? Jadi kebijakan kriminal lebih syarat dengan kecenderungan kriminalisasi. Harm reduction sering dianggap sebagai isu kontroversial. Harm reduction bertentangan dengan kecenderungan cara kerja, penilaian kinerja, dan penganggaran lembaga-lembaga hukum. Jadi secara ekonomi, fakta terkait dengan harm reduction dipersepsi sebagai keyakinan untuk didukung. Ini syarat edaran udah lama ya, hakim bisa mengganti hukuman penjara dengan rehabilitasi bagi pemakai narkoba yang tertangkap dengan tangan dengan barang bukti sekali pakai. Saya kira ini masih dipakai sekarang, ditambahkan berapa gramnya. Fenomenal di tengah kuatnya semangat menghukum dan inkontinensi terkait dengan rehabilitasi pemakai. Itu. Beberapa perkembangan mutakhir, jadi overkapasitas di LP, kepolisian mengubah gaya pemolisian yang berbasis represif menjadi preventif. Dunia menghukum memperkenalkan restoratif justice, kebutuhan mengamandemen banyak undang-undang. Pandangan sosiologi hukum mulai banyak dianut para stakeholder ya, scholar bidang hukum.
Mulai putus asanya para penegak hukum melihat drug relation crime, lebih banyak unwavable, banyak peperangan terhadap narkoba, rencana diversifikasi penghukuman dalam undang-undang negara. Jadi yang dapat direkomendasikan adalah kawal legalitas pendukung ide dan prinsip harm reduction, dukung human rights awareness secara seimbang, tidak hanya agar orang lain mendukung harm reduction, tetapi agar penasun sendiri menghargai hukum nya sendiri. Eksploitasi kekuatan media, opini publik juga menerima ide tentang prinsip harm reduction. Jadi itu yang perlu direkomendasikan bagi hukum hak asasi ini. Oke, materi ini dapat pada saat pelatihan di Karyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.